di desa ini ada akses ke sana, kenalan atau gimana gitu? Sebenarnya tidak ada, Pak. Cuma karena kami memang di situ katanya kok desa mati gitu. Jadi kami berfokus untuk ke sana, seperti itu. Untuk hari Minggu mungkin kita akan ke sana gitu, mengunjungi kepala desanya. Oke, silakan dipresentasikan dulu gitu. Ya, terima kasih. Latar belakang di sini pastinya untuk Tridharma perguruan tinggi ya. Karena yang ketiga yaitu mahasiswa harus melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kenapa di sini kami melakukan KKN di desa tersebut? Nah, karena menurut Undang-Undang Republik Indonesia itu tentang desa, kalau desa itu sebenarnya harus memiliki potensi. Menurut pasal 4 ya, harus memiliki potensi yang untuk dikembangkan agar desa itu dapat mensejahterakan masyarakatnya. Nah, tetapi yang kami temukan di desa tersebut adalah desa ini tuh seperti desa mati. Tidak ada produktivitas di sana dan seharusnya itu tidak boleh terjadi karena Bupati Bojonegoro ini sudah membangun yang namanya jembatan antar kota ke desa jadi perbatasan itu Sungai Bengawan Solo. Nah, diharapkan dibangunnya jembatan ini tuh bisa menggerakkan ekonomi warga yang di desa sebelah kirinya Bengawan Solo. Nah, tetapi yang terjadi adalah desa ini tuh seperti desa mati. Bahkan kelompok kami sendiri pun mencari data seperti penduduk di internet itu tidak ada. Jadi memang kami sangat-sangat kesulitan untuk mengakses terus desa ini tuh seperti apa sih. Itu di internet itu masih tidak ada. Jadi itu yang kami tekankan. Nah, tujuan untuk kami ke sana yaitu memberi layanan konseling terhadap lanjut usia. Karena apa? Lanjut usia ini kan biasanya rentan untuk tidak produktivitas. Nah, di sini kami bertujuan untuk bagaimana lanjut usia ini dapat berproduktivitas sesuai dengan apa yang usianya gitu. Yang kedua yaitu mengembangkan Karang Taruna. Nah, harapannya di sini meningkatkan produktivitas para pemuda di desa itu. Gitu. Yang ketiga yaitu melaksanakan pemberdayaan keterampilan hidup terhadap lansia. Nah, luaran yang kami harapkan sendiri yaitu agar kaum pemuda di sana dapat memahami, menemukan, dan mengembangkan berbagai macam potensi di desa mereka karena adanya akses yang sudah dibangun oleh bupati dan lain-lain dan mengembangkan Karang Taruna dalam hal pengetahuan dan kemampuan. Oke, terima kasih. Itu sekian gambaran dari kelompok kami, kelompok 8. Apabila ada komentar dan saran, dipersilahkan. Erlina, Oke? Ini yang dapat informasi ini disamati kan tadi kan di internet nggak dapat info, di mana-mana nggak dapat info. Ya, dapat dari mana apanya data awalnya? Iya, ini itu Pak, kan teman saya, teman dari KKN ini kelompok Kak Yunita ini, dia emang punya teman di sana. Nah, dia tuh temannya ini kebiasaan itu katanya warga di sana itu sering mendapat bantuan gitu loh Pak, sering sekali gitu. Dan kayak memang tidak seperti desa lainnya gitu. Maksudnya aktivitas seperti biasanya kan desa kalau ada 17 Agustus, ada acara seperti itu. Nah, di sini tuh masih belum ada gitu loh. Padahal mobilitas itu seharusnya sudah ada gitu. Tapi mereka belum gitu. Oke, kalau ini tidak produktif, ini kan soalnya kan belum ke sana juga ya, belum tahu datanya seperti apa. Tapi untuk data awal lah ya, ada kebutuhan di sana. Ya. Tapi kalau kayak layanan konseling tadi, kenapa ke lansia? Kenapa nggak ke anak-anak yang anak-anak muda begitu, usia-usia produktif, misalnya usia 17 sampai ke usia 35 sampai 40 gitu? Ya, sebenarnya sih kami ingin seperti itu. Nah, tapi kan ini lebih ke Karang Taruna dulu, Pak. Jadi kalau misalnya Karang Taruna ini sudah dikembangkan, inginnya kelompok kami itu memberikan mereka kayak sebagai kader gitu, kader menciptakan kader. Jadi nanti tetap ranahnya akan memberikan layanan konseling juga. Jadi memberikan layanan bimbingan terhadap pemuda, makanya kami sebutkan dengan Karang Taruna dan juga umur yang
sepertinya kurang produktif, yaitu lanjut usia seperti itu. Gini aja, Erlina, untuk memperkuat data ini, saya pikir kalian perlu cari key person-nya yang di desa ini, entah itu ketua kartunanya, atau misalnya kepala desa jika ada jaringan ke mereka. Kalau tadi sudah ada temannya, mungkin harus digali. Kan itu kan kalau bicara soal aspek bagaimana produktivitas mereka kan bisa dilihat dari berbagai hal. Gitu. Bisa dari pendidikannya, dari kesehatan, terus dari ekonominya, ya kan? Bagaimana dia produktif kalau dia nggak sehat, bagaimana dia sehat kalau miskin misalnya gitu kan. Nanti maksud saya supaya kelihatan program Anda fokusnya ke mana. Karena tidak mungkin tiba-tiba KKN 6 bulan Anda tiba-tiba bisa membuat desa yang tidak produktif jadi produktif. Itu rasanya tidak mungkin tanpa mengecilkan semangat Anda. Tapi supaya kalian bisa menyentuh kebutuhan prioritas apa dari desa tersebut. Contoh misalnya, kalau mereka lemah kemauan atau tidak punya masa depan, mereka tidak punya semangat untuk berkarir misalnya gitu kan, nanti kan kelihatan berapa sih dari antara mereka dari warga itu yang bekerja sebagai PNS, sebagai guru, yang bekerja di luar desa dan segala macam. Nah, itu data-data yang perlu Anda kumpulkan untuk kemudian di timnya Herlina, anak psikologi ada berapa orang? Ada 3, Pak. Oke, ada 3 orang psikologi ya. Jadi Anda punya sumber daya itu. Jadi lebih fokus kepada pendekatan penguatan atau bimbingan konseling atau konselingnya langsung, atau ya penguatan kelas, mungkin ada kelas penguatan mental terhadap anak mudanya, sehingga kelihatanlah penciri dari kelompok ini adalah programnya masuk mengakses aspek kejiwaan dari orang kelompok sasaran atau orang fokusnya, kan gitu ya? Iya. Kan tidak mungkin kan Anda kerjakan tiba-tiba yang miskin jadi kaya gitu kan, nggak mungkin kan? Tidak mungkin ya juga. Bagaimana mereka jadi tiba-tiba produktif yang tadinya pemalas. Jadi maksud saya ini supaya tidak muluk-muluk, supaya dia satu program yang tercapai, terukur, dan kita bisa evaluasi hasilnya nanti di bulan Juni. Jadi saya berharap hari ini setelah kita tidak bertemu ini nanti, saya minta kelompok Anda benar-benar lebih banyak cari masalah desa itu apa. Kalau emang tidak produktif, maka pendekatan dari aspek psikologinya. Ada PPKN nggak di kelompok Anda? Ada, Pak, ada. Nanti yang PPKN-nya bisa lebih condong ke bagaimana mereka menjadi bagian dari keindonesiaan, misalnya penguatan tentang identitas nasional, gitu-gitu kan, supaya mereka menganggap bahwa diri mereka bukan hanya desanya, gitu kan, tapi ikut juga kelompok dalam bagian NKRI yang mereka bisa terlibat di dalam mencapai visi dan tujuan negara. Gitu saran saya untuk sementara, Herlina. Tapi kalau emang begitu persis potret dari desanya, saya pikir perlu memilih fokus isu mana. Gitu ya. Sudah sempat buat logbooknya? Kelihatannya insya Allah aja, Pak. Oke, nanti kalau gitu saya harapkan ketua-ketua kelompok bisa di-invite 2 per kelompok saja masuk ke grup besar untuk saya bisa pantau nanti supaya memperlancar komunikasi kita untuk bimbingan ya. Atau kalau sudah ada kelompok besarnya, saya mungkin bisa di-invite di kelompok anggota juga. Jadi saya bisa di-invite di kelompok masing-masing, kelompok Bojonegoro 8 misalnya, saya ada di dalam misalnya. Ya kan? Jadi ada juga kelompok untuk para ketua supaya saya bisa lihat bagaimana progres Anda di kelompok. Gitu ya, Herlina ya. Cukup ya, Herlina. Ya, terima kasih Pak atas sarannya. Ya, sama-sama Erika. Jadi putuskan ininya ya, Herlina. Program yang terukur ya. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita pindah ke kelompok Mojokerto. Silakan, Mojokerto. Baik, saya dari kelompok Bojonegoro 11, Pak. Monggo. Oke, saya ini share screen. Sudah terlihat?
Sudah. Kalau gitu silakan buat Saukil untuk mempresentasikannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Syaukil dari kelompok KKN Bojonegoro 11 ingin menyampaikan beberapa hal terkait apa yang telah kami diskusikan tadi. Untuk yang pertama, kami menentukan 6 pilihan desa yang akan kami tuju nantinya. Yang pertama, Desa Ringerejo, Kecamatan Kalikidu. Yang kedua, Desa Ngujo, Kecamatan Kalikidu. Yang ketiga, Desa Mulya Agung, Kecamatan Kota, yaitu Bojonegoro sendiri. Yang keempat, Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari. Yang kelima, Desa Sido Bandung, Kecamatan Balen. Yang keenam, Desa Dologede, Kecamatan Tambarjo. Untuk potensinya sendiri yang dari informasi yang kami dapat, yaitu yang pertama Desa Ringerejo Kalikidu, potensinya itu banyak di sana petani jambu kristal, belimbing, jambu merah, jus, dan lain-lain. Pendidikan juga ada. Yang kedua, Desa Dologede, Tambarjo, mempunyai kerajinan batik, masyarakatnya yang potensial, ada tempat ngajinya TPQ, pendidikan formal, dan lain-lain, mempunyai lembaga swadaya masyarakat, kelompok ternak milik Menteri Sekretaris Negara. Yang selebihnya dari desa yang lain, kami belum survei, Pak, untuk informasinya. Terus yang kedua, mengenai program kerja, kami memilih tema pendidikan dan kewirausahaan. Untuk yang pertama, poin pertama, pendidikan. Di antara lain, mengajar di TPQ. Yang kedua, asistensi guru sekolah dasar, yaitu kita bisa membantu guru-guru tersebut dalam menyampaikan informasi. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat tentang COVID. Untuk poin kedua, kewirausahaan. Antara lain, menggali potensi produk yang bisa dipasarkan dari desa tersebut. Yang kedua, membuat branding dan memantau penjualan. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat tentang penjualan di e-commerce, misalnya Shopee dan lain-lain. Jadi begitu, Pak, dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada saran, dipersilakan, Pak. Terima kasih. Wah, ini kelompoknya masih mentah sekali ya. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya, sih, untuk desanya nggak boleh banyak pilihan. Anda kan orang Bojonegoro ya? Ya, ini nanti besok disurvei dulu, Pak. Barangkali ada yang cocok dalam tema kami gitu, Pak. Iya, jadi bukan Anda pilih tema dulu baiknya itu apa, Saiko. Jadi bukan Anda pilih tema baru pilih desanya. Jadi cari desa yang lebih, tadi kan sudah saya katakan, cari desa atau pilih desa yang aksesibilitasnya itu tinggi. Anda punya kenalan di desa itu, desa pasti butuh dikembangkan. Semua desa itu pasti butuh dikembangkan, walaupun mungkin banyak maju dalam hal tertentu, tapi pasti ada aspek tertentu mereka yang lemah, yang kehadiran Anda dibutuhkan di sana, gitu loh. Jadi maksud saya, kalau boleh, ini circle-nya kalian saja, circle orang-orang yang ini memutuskan kira-kira desa mana yang paling memungkinkan untuk bisa Anda akses. Jangan-jangan desa kamu, desa Saikul sendiri, bukan desa orang gitu. Nah, lalu Anda, harapan saya tadi, di bagian latar belakang sudah kelihatan itu. Karena kalau gini kan Anda pilih kita untuk meraba-raba, desa Beringin apa ya? Ini namanya nggak proposal. Ini hanya Anda mempresentasikan rencana Anda, apa yang mau Anda lakukan. Kalau proposal itu kan dia lebih detail, kayak tadi kelompok 1 yang tadi presentasi sudah agak sedikit lebih rapi ya. Di latar belakang mereka sebutkan ini desa mati, perlu didampingi dalam aspek psikologi, misalnya mereka tidak punya semangat hidup, mereka tidak punya cita-cita. Nah, walaupun nanti harapannya di proposal itu bisa ditambahkan beberapa teori-teori misalnya, yang akhirnya itu menguatkan Anda melakukan apa. Jangan lupa ini bukan hanya sekedar social service, ini nggak sekedar Anda datang melakukan sesuatu selesai, tapi apa yang Anda lakukan itu berbasis keilmuan, karena ini bagian dari Dharma perguruan tinggi kita. Maka untuk itu, untuk kelompok yang Bojonegoro 11 ini, sekali lagi saya bilang, tolong hari ini dimetangkan, walaupun nanti sudah tidak presentasi lagi di sini, tapi nanti invite saya di grup besar kalian, yang boleh saya masuk ada, pasti ada kan kelompok yang nggak perlu saya ada, tapi tolong buat satu grup lagi khusus yang ada saya. Jadi supaya saya bisa kritisi proposal Anda di sana, untuk bisa mendiskusikan proposal Anda. Jadi pilih satu desa, betul-betul memang
ada isu penting yang ingin kalian sentuh dan tim Anda punya capability untuk menyentuhnya. Yang kedua, isunya tadi saya bilang harus satu, jangan pilih pendidikan dan kewirausahaan. Jadi pilih satu, kosan saja, pendidikan dan pendidikan aja. Karena untuk pendidikan aja udah gede, apalagi ngomong kewirausahaan, bukan yang sekedar kita ngajar TPK itu yang minggu. Nggak begitu, kok cara pikirnya nggak begitu. Tapi ambil satu tema, yang tema itu memang kebutuhan desa itu, dan dengan tema itu bisa dalam waktu 4 bulan kalian bisa memberi warna dan memberi pengaruh terhadap desa tersebut. Makanya nanti hasilnya juga fokus. Jadi jangan lupa di bagian proposal itu kan saya dikatakan di latar belakang harus ada analisis situasi. Kalau ini kan nggak ada, hanya disebutkan, oh kami mau ke desa ini, rencana mau buat ini. So cara pikirnya salah. Bukan pikirkan temanya dulu, baru cari desanya. Cari desanya, pilih satu desa yang aksesibilitasnya tinggi, pelajari desa itu, analisis situasinya, lalu dalam hal apa Anda ingin mendampingi desa tersebut. Paham ya kira-kira saya ya? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, nanti bisa diperbaiki. Nanti saya tunggu besok lah paling lama, sudah mulai ada gambaran proposalnya. Sekarang kita pindah ke kelompok Lamongan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ilham, monggo. Mohon maaf Pak, sebelumnya dari kelompok kami memang belum melakukan notulen, namun saya sudah melakukan diskusi dan menarik kesimpulan. Halo Pak. Ya, monggo, saya mendengar. Ya, saya sudah menarik kesimpulan dengan rekan-rekan dari kelompok Lamongan 19. Di mana nanti proposal ini akan saya sempurnakan, paling lambat besok akan saya kirim. Yang pertama, tempat KKN kami sudah menentukan di Desa Pangkatrejo, Dusun Selampit, Kabupaten Sugio. Tema yang akan kami ambil yaitu kemanusiaan yang berfokus pada sosial tentang kesehatan warga, bersih desa, dan lain-lain. Mengapa kami mengambil tema kemanusiaan? Karena dari salah satu teman, itu adalah anak dari seorang kades, dan dia menyayangkan tentang dari kesehatan para masyarakat desa tersebut memang sangat kurang. Jadi mereka sangat tidak aware dengan apa yang terjadi pada kondisi sekarang, yaitu pandemi, di mana mereka tidak menggunakan masker, mereka sering berkeluaran, bahkan tidak mematuhi 3M. Dan itu yang menjadi fokus utama kami untuk yang akan kami benahi selama kami menjalani program KKN di Desa Pangkatrejo. Kemudian untuk dari segi akses, desa tersebut memang cukup mudah diakses oleh siapa saja, dan untuk keterbatasan sinyal memang tidak mengalami masalah ataupun kendala. Dan kami memiliki program unggulan yang akan kami tawarkan kepada warga desa, yaitu pasar online. Di mana Desa Pangkatrejo tersebut adalah desa penghasil dari pengrajin rumah tangga. Dan di sana memang banyak sekali UKM kecil. Jadi mereka tuh Pak, di sana ada yang berjualan ayam KFC, ada yang berjualan batagor. Kami akan memfasilitasi dengan pasar online, yaitu di mana kami akan menghimpun para seluruh konsumen dan penjual dalam satu grup besar WA, dan di situ mereka bisa saling berinteraksi dan bisa saling melakukan transaksi pemesanan seperti itu. Jadi kami lebih memfasilitasi kepada para penjual dan konsumennya agar lebih simpel dan efisien seperti itu Pak. Untuk program sendiri memang kami baru itu, karena kami memang hanya sebatas mengetahui dari omongan, belum kami survei, dan besok rencana kami akan mengirimkan beberapa tim untuk melakukan survei langsung dan langsung menentukan program kerja yang tepat, selain dari mengatasi dari kesehatan dan memberikan masukan tentang pasar online yang kami tawarkan kepada seluruh masyarakat di Desa Pangkatrejo tersebut. Seperti itu Pak. Gambaran kurang lebihnya mungkin seperti itu. Oke ya, jadi Ilham ini berarti ada anggota Anda anak kepala desa gitu ya? Iya, ada Pak. Oke, bagus. Nah itu contohnya berarti sudah memenuhi unsur aksesibilitas.
Artinya itu akan mempermudah kita untuk terjun ke desa tersebut. Berarti teman Anda yang harus lebih banyak menceritakan kondisi desa itu. Kayak tadi, memang sebaiknya pilih satu isu saja, satu tema. Jadi jangan kewirausahaan lalu ada tema kesehatan gitu. Tapi memang berfokus. Kalau memang kesehatan, nanti diteliti dulu di Lamongan seberapa besar, seberapa tinggi tingkat COVID di sana misalnya, dan berapa dari desa tersebut yang positif COVID. Sehingga bisa ada kebutuhan, oh ya ternyata ada fakta bahwa desa ini benar-benar memang tidak memiliki kesadaran terhadap COVID-19. Nah, sekarang tinggal buat strategi bagaimana mengedukasi masyarakat dan kelompok Anda terhadap bagaimana menumpang COVID, atau bilanglah buat semacam penjualan kesehatan atau pendampingan terhadap anak-anak, bagaimana pola hidup sehat dan segala macamnya. Kan nanti kan bisa berkembang loh Mas, bukan hanya ngomong tentang COVID, tapi tentang bagaimana memiliki ketahanan gizi misalnya, bagaimana hidup sehat, bagaimana cuci tangan, bagaimana jajan yang sehat. Jadi lebih luas, tidak hanya COVID isunya, tapi bagaimana desa ini sadar akan hidup sehat, gitu kan, termasuk melawan COVID-19 di dalamnya. Saya pikir nanti itu perlu ada seperti kelompok tadi. Kalau ini untungnya Anda sudah punya akses yang tepat, jadi itu jadi peluang untuk bisa kita masuki. Nah, tinggal Anda merumuskan setelah survei besok, silakan analisis situasinya. Kalau misalnya ingin di aspek kesehatan, lihat bagaimana tingkat kesehatan di sana. Misalnya bisa dilihat bagaimana soal tingkat gizinya, mungkin bisa ngomong ke puskesmas atau dapat data dari dinkesnya, dari dinas kesehatannya Lamongan misalnya. Kira-kira bagaimana potret kesehatan di desa tersebut. Nah, jika ada, maka Anda bisa akses beberapa kelompok, bisa akses remaja masjid, bisa melalui Karang Taruna, bisa melalui itu juga, misalnya melalui kader desa gitu kan. Si efektif apa misalnya puskesmas mengedukasi, yang gitu-gitu mungkin bisa disampaikan nanti di di gambaran analisis situasi. Barulah munculkan program Anda. Gitu kan ya? Oke, baik Pak. Saya note semua ya Pak. Ya, nanti saya tunggu proposalnya besok. Oke, silakan kelompok yang terakhir, Mojokerto. Baik Pak, sebentar saya izin share screen. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak? Ini sudah terlihat. Oke. Jadi ini tadi dari diskusi kelompok kami, ini masih membuat rencana proker yang akan dikerjakan dari bulan Februari sampai bulan Juni ya Pak. Tapi mulai dari Februari ini persiapannya. Terus kita akan mengadakan rapat internal dan sebagainya, survei lokasi dan penyusunan proposalnya. Kalau proposalnya tadi kita belum membuat Pak. Cuma dari diskusi tadi kita sudah menentukan kalau kegiatan kita itu nantinya adalah kegiatan wirausaha, karena kita kan KKN di Kota Mojokerto. Jadi kami memilih kegiatan wirausaha itu tepatnya di Kelurahan Keranggan. Terus tepat di tempatnya itu Meri, Pak. Nah, di Meri itu dulunya itu sebuah tempat yang tertinggal sebetulnya. Kemudian sekarang itu bisa maju karena banyak sentra UMKM di sana. Nah, kami nanti kegiatan kewirausahaannya bermitra dengan Mekar. Mekar ini itu program UMKM-nya dari Pak Jokowi. Nah, itu nanti kita fokuskan ke promosinya. Promosi dari UMKM-nya itu dan bermitra dengan Mekar ini tadi. Gitu sih, Pak. Dan untuk UMKM-nya ini
Tadi anak-anak sudah berbicara, ada ide untuk mengembangkan UMKM onde-onde. Onde-ondenya ini karena memang Mojokerto kan terkenalnya onde-onde, Pak. Cuma karena onde-onde itu hanya gitu-gitu aja dari dulu, itu dikembangkan lagi jadi onde-onde pelangi, onde-onde yang ada banyak isinya dan lebih banyak variannya rasanya gitu, Pak. Sudah, Pak, seperti itu. Ini Anda mau bilang sebenarnya UMKM di tempat ini sangat oke, cukup berkembang di Mojokerto. Maksud Iya. ini. Maksud saya, kalau emang ini UMKM-nya sudah cukup kuat, apa tidak menyentuh isu lain? Atau gini, memang UMKM-nya kuat, tapi ada satu aspek yang mereka sangat lemah, yang perlu diperkuat sehingga mereka jauh lebih maksimal. Nah, ini kan Anda nggak buat proposal, jadi saya nggak tahu. Jadi analisis situasinya juga nggak terlalu terbaca. Dan waktu panjang tadi saya berikan untuk Anda bisa menyiapkan proposal ini. Jadi gimana nih? Ini UMKM-nya rame, banyak, tapi aspek apa yang sangat rendah? Gini loh, Pak, maksudnya itu di Keranggan, di tepatnya di Meri itu dulunya kan bukan satu desa apa-apa. Kemudian bisa berkembang karena UMKM-nya banyak di situ. Nah, itu kita itu punya satu mitra onde-onde, cuma belum ada di Meri situ, Pak. Nah, itu nanti kita mau kita kembangkan di daerah situ. Oh, Anda mau mengembangkan onde-onde begitu? Iya. Jadi kita nanti promosikan di sekitar daerah situ, kan memang UMKM-nya di situ juga berkembang. Jurusan apa aja yang ada di grup Anda, Mbak? Ada PPKN, ada hukum, Pak, ada pendidikan geografi, pendidikan IPS, sama sendera tasik, seni. Yakin dengan tema ini? Emang mampu semuanya untuk mengapakannya, mau follow up-nya? Mulai dari haki tadi ada orang hukum kan? Mendaftarkan Iya. haki, gitu-gitu. Terus ada pelayanan untuk marketing, penjual belian itu. Tapi kalau ini kan nanti yang ter-assess kan hanya satu kelompok aja, hanya mitranya kan satu keluarga ya mitranya. Iya, Pak, masih satu. Nah, untuk UMKM yang lain-lain ini, yang kegiatan apa lagi, usaha-usaha kecil menengah lain, masa nggak ada program untuk mereka? Ya mungkin nanti kami pikirkan lagi ya, Pak, untuk menambah UMKM-nya yang harus dikembangkan, nggak hanya onde-onde aja. Betul, gini Mbak, gini. Jadi buat program KKN itu, bahwa dia harus akan ada impact dan dampak juga. Jadi kok dampak cuma satu keluarga, gimana gitu. Kayaknya Anda kayak mau bantu orang untuk buka usaha onde-onde, itu yang saya tangkap. Kalau memang Anda lihat bahwa Anda memilih tempat tadi, karena mereka memang punya kekuatan di UMKM, maka pelajari UMKM-nya berkembangan seperti apa. Itu namanya analisis situasi, Mbak. Lalu Anda lihat apa kebutuhan mereka sebagai pengusaha kecil menengah. Kalau ada satu yang memang penting Anda lihat sebagai usaha kecil menengah mau Anda assess, misalnya tadi soal merek, soal yang lain, nah mungkin itu satu tema yang bisa Anda pilihkan untuk tempat tersebut. Jadi ada konkret dia dari analisis situasi, ada kebutuhan, Anda punya resource Anda menjawab kebutuhan analisis dari tempat Anda tempat yang Anda pilih itu. Ya, kelompok Mojokerto gitu ya. Jadi saya minta Anda matangkan proposalnya, perkuat analisis situasinya. Kalau mau pilih UMKM, boleh-boleh saja, kenapa tidak? Itu justru peluang, maksud saya itu ada suatu fakta, tapi bisa jadi UMKM-nya tidak berkembang gitu loh. Kalau tidak berkembang, kenapa? Lalu Anda membantu mengembangkan. Tapi janganlah cuma hanya satu kelompok ya kan, jangan satu keluarga saja, tapi banyak kelompok yang bisa kita siapkan untuk bisa mendapat kegiatan keuntungan dari kegiatan kita. Apalagi kelurahan.
Kalau kelurahan ngomong satu unit kan rasanya tidak terlalu berimpact. Jadi kalau omong kelurahan, ya omonglah secara kelurahan apa yang menjadi kebutuhan kelurahan tersebut. Begitu Baik, ya? Pak. Gitu aja Iya, nih ya. nggih. Jadi untuk awal ini saya melihat belum terlalu matang proposalnya. Hanya tadi kelompok yang pertama yang sudah cukup lumayan ada tergambar, itu pun perlu dilengkapi lagi untuk soal fokus. Saya berharap ini benar-benar Anda diskusikan karena 23 nanti sudah memberangkatan. Anda benar-benar harus menyiapkan proposal yang matang. Mulai dari tadi kan sudah ada di PPT-nya itu. Di proposal itu apa aja yang harus dicantumkan. Jadi semuanya itu harus ada. Mulai dari pendahuluan, analisis situasi, metode pelaksanaan, ya kan? Lalu nanti bisa ke logbook atau rencana kegiatan. Oke, saya tunggu nanti minggu depan lah ya. Paling lama Senin lah, saya tunggu ininya, proposalnya untuk dimatangkan. Baik, Bapak. Untuk kemudian kita bisa kita evaluasi supaya hasilnya lebih bagus. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Kok ini ya? Mohon maaf, Pak. Ini yang bertanya sudah umum atau cuma secara ke kelompok yang tadi selesai presentasi? Ini umum, silakan. Saya mau bertanya soal itu sih, Pak. Mengisi logbook yang selama 1 semester itu, apakah kita diwajibkan untuk setiap hari mengisi atau bagaimana, Pak? Karena 1 semester ya, Pak. Kita kan jadi bingung kita mengisi apa gitu. Saya pikir kalau ini aja, kalau pas lagi ada kegiatan besar aja, atau mungkin rapat persiapan, menurut saya tidak harus tiap hari sih. Ya mungkin 2 kali seminggu lah paling tidak untuk menceritakan apa yang dilakukan oleh tim, ya kan? Kalau lagi rapat internal, ya buat rapat internal, fotonya, lalu misalnya ketemu dengan kepala desa, ya kan? Tapi soal itu nggak harus. Kalau menurut saya gitu, tapi nanti supaya tidak jadi kerancuan, saya coba tanya koordinator ya. Siap, Pak, terima kasih. Ya, to be honest, ini masih first time buat saya jadi pembina DPL itu. Jadi harus melihat secara administrasi yang rapid seperti apa. Apakah perlu tiap hari, apa per kegiatan saja. Artinya kegiatan-kegiatan yang besar aja. Karena nggak mungkin tiap hari berkegiatan juga kan. Kadang-kadang Anda KKN itu tinggal di desa mungkin mengerjakan hal yang lain gitu kan. Nanti saya kabari ya, Ananda ya, sama ketuanya ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi saya pikir sepertinya perlu ada satu grup di mana saya dengan kelompok Anda bertemu, tapi mungkin ada grup yang hanya kelompok Anda tanpa saya, supaya bisa berkoordinasi dan bimbingan di situ langsung, supaya hasilnya lebih maksimal. Baiklah teman-teman, saya pikir cukup untuk hari ini. Nanti saya minta Anis untuk mengirimkan apa yang hari ini, yang sudah kita lakukan ini, nanti saya berikan linknya ya. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.